Kita lihat situasi dan kondisi negara Indonesia terkait IKN. Nah, dari prediksi saya setelah Pilpres dulu, kondisi perekonomian Indonesia menjadi kurang bagus. Dan kita juga tahu ada beberapa program dari Pak Presiden. Yang pertama, program dari kenaikan yang masalah mahasiswa itu loh yang dinaikkan, saya lupa itu istilahnya, dan kemudian nggak jadi. Setelah nggak jadi, timbul tapera, tabungan perumahan yang diperuntukkan juga untuk pegawai swasta. Nah, ini saya sebenarnya juga kurang setuju. Karena apa? Benahi dulu dari sistem kepegawaian di swasta. Karena kita kan outsourcing kebanyakan teman-teman. 3 bulan kontrak atau 6 bulan kontrak, perpanjang lagi. Jadi jaminan untuk karyawan tetap itu agak sulit. Setelah tidak dipakai lagi, ya apa boleh buat, nggak ada pesangon dan ini sebagainya karena sistem kontrak. Nah, inilah benahi dulu sistemnya ini. Jangan ujuk-ujuk ada tapera. Andai kata tapera diberlakukan kemudian pegawainya ini kena PHK, nggak dipakai lagi di perusahaan, apa jadi? Setelah tapera muncul lagi isu-isu, bukan isu sih, konon kabarnya tahun 2025 untuk motor, mobil harus wajib diasuransikan. Nah, ini juga membebani masyarakat juga. Kenapa sih? Nah, dan ini semuanya ini dikait-kaitkan oleh masyarakat, oleh pengamat dari politik negara Indonesia, ada kaitannya dengan IKN. Dari pencapaian Pak Jokowi selama menjadi presiden memang luar biasa pembangunannya ya. Kita bisa merasakan tol yang sepanjang Pulau Jawa, tol di Papua dan di pulau-pulau yang lainnya, jalan-jalan dibenahi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kereta WOS dan lain sebagainya, termasuk juga pembangunan IKN. Kita patut kagum dengan pencapaian dari Pak Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan, uang apakah yang dipergunakan untuk membangun tersebut? Nah, apakah uang pinjaman kah yang harus dibayar setiap tahunnya atau setiap bulannya atau apalah itu? Nah, ini yang membuat kita menjadi agak ketar-ketir seperti dalam rumah tangga sajalah. Kalau kita terlalu ambisi menginginkan sesuatu yang harus tercapai, tapi tidak berpikir panjang, yang jadinya kehidupan rumah tangga jadi terpuruk ekonominya. Nah, saya rasa kayaknya sekarang ini juga seperti itu. Kejadian yang agak terburuk di perekonomian negara Indonesia. Makanya ingin saya prediksi untuk IKN, apakah harus dilanjutkan atau dijeda sejenak. Nah, saya bilang nggak diberhentikan karena sayang, karena sudah dibangun. Paling nggak dijeda sejenak. Yang difokuskan adalah untuk mengangkat perekonomian dari masyarakat. Jika IKN dilanjut, apakah dampaknya? Ketika IKN dilanjut, apa dampaknya? Ada pemikiran-pemikiran negatif yang artinya ada kekhawatiran-kekhawatiran. Membayangkan sesuatu yang terjadi akan masa depan. Karena nggak bisa dipungkiri, IKN itu butuh biaya banyak, teman-teman. Butuh ya. Apakah dana itu ada, ready kah? Ataukah dana itu hanya mengharap dari investasi yang masuk? Nah, kalau nggak ada yang penanam modal yang masuk, terus bagaimana? Haruskah mengambil dari keuangan negara, APBN negara? Nah, tentunya ini juga akan membuat pos-pos yang lainnya menjadi keteteran ya, karena uangnya diarahkan untuk pembangunan IKN. Jadi di sini ada kekhawatiran yang sangat-sangat besar terkait seandainya IKN dilanjutkan akan berimbas pada yang lainnya. Selanjutnya, harus ada perencanaan yang matang terkait keuangan di sini. Apakah ini sudah diberlakukan perencanaan yang matang? Kalau perencanaan yang matang, kenapa bisa keteteran? Seperti halnya kita ya teman-teman dalam rumah tangga, kalau kita terlalu kerusa-kerusu, berambisi,
sehingga kita mengambil semua tabungan untuk membangun, kemudian kita nggak punya dana talangan, dan ketika terjadi sesuatu bencana di dalam rumah tangga, misalnya sakit dan lain sebagainya, kita jadi bingung kan ya, hutang ke sana kemari jadinya ya kan, untuk memenuhi dari kebutuhan tersebut. Makanya di sini, apakah IKN ini sudah diperhitungkan masa-masa di sini? Ini gambarnya seorang wanita dengan buku-buku yang artinya harus ada kejelian di dalam perencanaan, pembukuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, roda berputar teman-teman. Karena yang namanya nasib itu kita tidak tahu. Roda selalu berputar, tidak semuanya nasib itu baik. Kita nggak tahu besok kita seperti apa, lusa seperti apa, kita nggak tahu. Makanya perhitungkan ini juga. Harus ada dana talangan di dalam sebuah proyek ya. Jadi kalau ada sesuatu, pergunakan dana talangan, tidak dengan menghimpit dari masyarakatnya. Kasihan loh ya rakyat kecil jadi kena nantinya. Memang IKN itu dibutuhkan karena di Jakarta kondisinya juga banjir, juga rawan ambles dan lain sebagainya. Cuman harus juga dilihat situasi dan kondisinya. Paling enggak jangan kerusak-kerusuk. Harus ada perhitungan-perhitungan yang jeli di sini. Jangan semua dibangun jebret tapi uangnya dari mana jebret, ketika ada sesuatu kalang kabut. Karena perekonomian internasional juga agak kurang bagus juga kan. Nah, semuanya itu juga akan berimbas ke negara Indonesia tentunya. Kemudian harus semangat di sini. Semangat. Harus siap bertempur. Bertempur dengan apa ya? Dengan situasi dan kondisi dan keadaan yang ada. Ada simbol bagi-bagi uang yang artinya perhatikan, jangan hambur-hamburkan uang. Yang namanya pembangunan sih tidak hambur-hambur uang ya teman-teman. Tapi harus lihat situasi dan kondisinya. Misalnya kalau rakyat ini masih keteteran habis dari COVID, kemudian ini dan sekarang seperti ini, tentunya agak sulit untuk bisa mengembangkan ekonomi. Imbasnya masih terasa loh COVID itu sampai sekarang. Juga banyak sekali yang kena PHK karena dari perang Rusia dengan tetangganya itu, ya. Imbasnya terasa di Indonesia dan banyak sekali yang kena PHK di sini. Nah, sudah kena PHK, kemudian rakyatnya dijerat dengan aturan-aturan yang memberatkan. Saya rasa belum saatnya dijerat dengan aturan-aturan yang seperti itu, kecuali ekonomi sudah stabil, pendapatan masyarakat sudah stabil, pengangguran sudah nggak sebesar sekarang, PHK sudah nggak ada, katakanlah ada nggak sebesar sekarang, itu baru bisa diterapkan aturan-aturan yang seperti itu. Tapi kalau masyarakatnya masih gonjang-ganjing seperti ini, ya akan menjerat jadinya. Jadi dari kelima kartu ini, seandainya IKN dilanjutkan, yang ada malah terjadi krisis di sini. Ada simbol pertempuran, ada pemberontakan dari masyarakat ini, pemberontakan dari hati kecilnya yang menjerit. Ya. Dan ini kalau dibiarkan saja, pada akhirnya ya bisa jadi sesuatu yang membahayakan juga buat negara. Ya, kalau tidak maksudnya kalau terlalu digenjat rakyatnya ini, jadinya siap untuk ini, semangat untuk bertempur, semangat untuk memprotes dan lain sebagainya. Kita gali ya. Kalau IKN tidak dilanjut dan keuangan IKN dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, bagaimana imbasnya? Ada perencanaan masa depan. Semuanya itu harus direncanakan baik-baik terkait dari masa depan. Nah, ini juga kegigihan dalam mengusahakan
ada simbol halaman koin gigih dalam memperbaiki perekonomian. Semangat kayak gitu untuk kebaikan perekonomian ya. Ada menara putus, tapi juga tidak semudah itu teman-teman. Menara putus, kenapa ada menara putus ini? Adakah sesuatu misalnya katakanlah IKN sudah dijedah dulu, diperlambat dulu pembangunannya, fokus pada peningkatan harkat martabat ekonomi negara Indonesia. Tapi sayangnya ini ada menara putus loh ya. Apakah separah itukah perekonomian negara Indonesia? Walaupun dananya sudah dialihkan, sebagian tidak untuk IKN, tapi untuk yang lainnya, tapi di sini masih ada menara putus. Menara putus ini bisa karena sebuah kejadian kayak bencana. Nah, adakah akan terjadi bencana besar di negara Indonesia ini? Kalau kita merujuk dari prediksi gempa, katanya ada kemungkinan terjadi megatrust ya. Nah, megatrust ini terjadinya kapan kita nggak tahu. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa di sini. Masa depan kita juga nggak tahu, apalagi negara Indonesia dikelilingi pusat gempa yang seperti itu, gunung-gunung berapi banyak, dan di sini ada transformasi, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian tetap semangat untuk maju ke depan, ya, tetap semangat untuk maju ke depan demi sebuah perbaikan. Tapi di sini juga ada ego, teman-teman. Ini lambang dari sifat-sifat yang kesetanan. Nah, sifat-sifat yang kesetanan ini, apakah adanya orang-orang yang tidak memiliki belas kasih, yang mementingkan kepentingannya sendiri, egonya sendiri, misalnya dari pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan untuk dan tidak terlalu fokus kepada IKN, tapi fokus kepada peningkatan perekonomian negara. Tentunya penggelontoran uang lebih banyak ke meningkatkan perekonomian, tapi di sini sayangnya ada saja tikus-tikus berdasi nantinya yang mempergunakan kesempatan itu. Ini loh, budaya korupsinya itu loh keluar. Jadi teman-teman, seandainya IKN diberhentikan sejenak. Nah, di sini ada upaya-upaya dari pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian. Karena di sini ada simbol perencanaan akan masa depan. Nah, kemudian di sini ada simbol perhitungan perencanaan yang begitu teliti terkait keuangan negara. Nah, sayangnya di sini ternyata ada bencana yang menggadang. Nah, tentunya bencana ini butuh pemulihan, ya toh. Kemudian juga butuh menggelontorkan dana yang banyak. Nah, setelah hal ini terjadi, bertekad untuk tetap gigih memajukan perekonomian. Nah, fokus kepada peningkatan perekonomian atau peningkatan yang lainnya selain untuk IKN. Tapi lagi-lagi dalam peningkatan ini tetap saja ada hambatan-hambatan terkait dari ego-ego, dari seseorang kah, dari pejabat kah, dan lain sebagainya kah, yang berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Jadi di sini kayak buah si malakama ya. Kalau IKN dilanjutkan dengan dana atau dengan keuangan negara yang sudah keteteran ini, tentunya akan berimbas rakyat yang menjerit. Ya. Kemudian kalau IKN tidak dilanjutkan atau jeda sejenak, ternyata kondisinya juga seperti ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata masih saja ada orang-orang yang ini tadi mengambil keuntungan ini tadi secara pribadi, demi keuntungan pribadi. Nah, makanya sekarang tikus-tikus berdasi ini harus dibasmi lebih dulu. Sampai sekarang kita pun masih menunggu dari undang-undang untuk
penyitaan aset ya, yang sampai beberapa tahun nggak kelar-kelar. Nah tentunya hal itu sebenarnya bagus loh ya kalau sampai dijalankan atau sampai diresmikan. Penyitaan aset itu bisa dijual dan bisa diperuntukkan untuk menambah pendapatan negara. Tapi sampai saat ini kita belum mendengar adanya keputusan yang kayak ketok palu gitu tentang penyitaan aset pada orang-orang yang bermasalah terkait harta kekayaannya. Nah ini loh, untuk anggota-anggota yang di atas sana, kenapa undang-undang penyitaan aset tidak segera diketok palu? Kenapa juga hukuman untuk korupsi tidak diperberat? Kenapa? Nah, disinilah yang membuat kita menjadi kecewa.